warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulaina Hyani Dan saya Suinatia Budi, Kami mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat. Universitas Negeri Gorontalo. Ya, kami di sini akan memberikan informasi mengenai penyakit tifus. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Oke? Apa sih itu tifus? Tifus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi saluran usus yang berimbas pada seluruh tubuh. Penyakit tifus ini juga disebabkan oleh bakteri melalui makanan, minuman, atau dari wabah yang merata di suatu wilayah. Demam tifoid atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan tifus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini sangat menular. Demam tifoid sendiri dapat ditularkan secara fekal oral, yakni dari kotoran ke mulut. Hal ini dapat terjadi bila kuman dari kotoran diangkut oleh lalat yang kemudian meninggalkan kotoran tersebut pada makanan yang akan disantap oleh seseorang. Beberapa faktor risiko seseorang terserang penyakit tifus yaitu yang pertama, sanitasi buruk, tidak membersihkan tangan sebelum makan, mengonsumsi sayuran-sayuran yang menggunakan pupuk yang sudah terinfeksi, konsumsi produk susu atau bahan yang sudah terkontaminasi, menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, dan melakukan seks oral dengan mereka yang membawa bakteri Salmonella typhi. Gejala tifus sangat luas dan bervariasi. Pada umumnya, seseorang dicurigai terkena demam tifoid bila mengalami demam lebih dari 7 hari dan tidak mereda dengan penggunaan obat penurun panas. Demam juga dapat makin tinggi secara bertahap setiap harinya, dan bila tidak ditangani, dapat berlangsung hingga 3 minggu. Keluhan lain yang menyertai demam dapat berupa rasa lemah, nyeri kepala, nyeri pada persendian dan otot-otot tubuh, perut terasa kembung, diare atau sulit buang air besar, mual, muntah, serta batuk. Penularan Salmonella typhi dapat ditularkan melalui berbagai cara yang dikenal dengan 5F, yaitu food, fingers, vomitus, fly, dan melalui feses. Makanan yang tercemar bakteri Salmonella typhi masuk ke tubuh orang yang sehat melalui mulut. Kemudian bakteri masuk ke dalam lambung, sebagian bakteri akan dimusnahkan oleh asam lambung, dan sebagian lagi masuk ke usus halus bagian distal dan mencapai jaringan limfoid. Di dalam jaringan limfoid ini, bakteri berkembang biak lalu masuk ke aliran darah dan mencapai sel-sel retikuloendotelial. Sel-sel ini kemudian melepaskan kuman ke dalam sirkulasi darah dan menimbulkan bakterimia. Kuman selanjutnya masuk limpa, usus halus, dan kandung empedu. Ada sekitar 10% pengidap tifus yang mengalami komplikasi. Hal ini terjadi akibat pengidap terlambat atau tidak diobati dengan antibiotik yang tepat. Komplikasi biasanya terjadi 3 minggu setelah infeksi. Inilah alasan tifus bisa berakibat fatal. Yang pertama, pendarahan internal. Pengidap tifus yang mengalami komplikasi ini biasanya akan merasakan gejala-gejala berupa lemas, kulit pucat, muntah darah, tinja berwarna hitam, denyut jantung tidak teratur, dan sesak nafas. Sebenarnya, pendarahan internal akibat tifus tidak sampai mengancam nyawa, namun pengidap mungkin tetap membutuhkan transfusi darah untuk menggantikan darah yang hilang. Yang kedua, usus robek. Tifus yang sudah parah juga bisa menyebabkan perforasi atau robeknya dinding saluran pencernaan. Akibatnya, isi dari saluran pencernaan bisa masuk ke rongga perut. Sebelum dikonsumsi,
buah dan sayur harus dicuci terlebih dahulu. Hal ini penting guna mencegah paparan bakteri yang masih menempel pada buah dan sayur. Cara yang bisa dilakukan ialah dengan mencuci buah dan sayur dengan air dingin selama 1 hingga 2 menit sebelum dimakan. Bahkan sebelumnya, Anda juga perlu mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun, supaya bisa menghilangkan bakteri atau virus yang ada di tangan yang dapat ditransfer ke makanan. Kemudian, keringkan semua buah dan sayur dengan handuk bersih atau serbet kertas untuk mengurangi bakteri. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan bukan cuma karena tanganmu bersih, tapi juga bebas dari bakteri. Kamu mungkin pernah mendengar kalau barang-barang yang sering kamu pegang sebenarnya memiliki banyak bakteri dan kuman daripada kloset. Padahal benda-benda itu terlihat bersih, seperti ponsel, dompet, laptop, dan tas tangan. Makanya, kamu harus mencuci tangan setiap kali sebelum makan. Pada saat kamu mencuci tangan, kamu enggak boleh asal-asalan, karena bukan cuma kuman yang dibasmi, tapi dengan cuci tangan, kamu juga akan mencegah munculnya beberapa penyakit, seperti infeksi tenggorokan, diare, bahkan hepatitis B. Untuk mencuci tangan dengan baik dan benar, ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, mencuci telapak dengan telapak. Kedua, telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung tangan kanan. Yang ketiga, telapak dengan telapak dan jari saling terkait. Yang keempat, letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling terkunci. Yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Yang keenam, jari kiri menguncup. Gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh, pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya, gerakan memutar. Untuk mencegah penyakit tifus, kalian juga harus berolahraga karena itu baik untuk tubuh. Dianjurkan juga untuk minum air 8 gelas dalam sehari dan pastikan air itu bersih. Kesehatan adalah impian kita bersama. Mari wujudkan impian itu serta saling peduli untuk saling mengingatkan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!